30 anggota DPRD sudah hadir 19 orang, dan demikian alamat kejadian yang dipikul. Karena itu kita bisa mulai agenda kita dengan senantiasa mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT dan atas izin kita semua. Dan ini paripurna penyampaian laporan Bapeda terhadap satu buah Raperda saya nyatakan dibuka dan resmi dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan UPD, rekan-rekan jurnalis. Singkatnya, hari ini sedang paripurna yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sebagaimana undangan yang diberikan kepada kita, hari ini kita akan melakukan laporan terhadap sebuah Raperda. Namun sebelum membaca Raperda itu, kami perlu membacakan keputusan DPRD tentang proyek perda kita tahun 2022. Mudah-mudahan dokumennya sudah ada di meja kita semua. Kali ini juga sudah dibahas, tinggal penetapan sekarang. Saya bacakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Barat nomor 25/DPRD/12 Romawi 2021 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun dinas 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan daerah yang responsif dan aspiratif, maka perlu menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk 1 tahun anggaran. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun dinas 2022. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 28, Taman Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4271. 2-8 terbaca. 9. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Manggarai Barat nomor 03/DPRD/12 Romawi 2021 tentang acara, jadwal dan waktu pelaksanaan sidang 3 tahun sidang 2021. Memperhatikan Surat Bupati Manggarai Barat nomor HK.05/331/12 Romawi 2022/2021 perihal pengajuan usulan rancangan peraturan daerah untuk program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 tertanggal 27 Desember tahun 2021 memutuskan menetapkan ke-1 program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud di diktum 1 adalah daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada tahun anggaran 2022. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada penambahan perda baru, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan tahun baru pada tanggal 31 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Martinus Mita AMD. Apakah ada penambahan atau koreksi? Silakan. Baik, terima kasih. Pemerintah menyampaikan mohon maaf atas keterlambatan soal penambahan Raperda yang akan mau diusulkan di tahun 2022. Salah satunya itu adalah penyelenggara
penyelenggaraan periklanan. Seperti apa nanti rumusannya, nanti disesuaikan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari perubahan soal keuangan antar pusat dan pemerintah daerah, maka kita harus jabarkan ke dalam perda itu sekitar 3 atau 4 perda sebagai dampak dari sudah ditetapkan hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih. Dengan demikian, apa yang ditambahkan menjadi satu kesatuan dan lampiran yang sudah ditetapkan. Karena itu untuk program kerja kita tahun 2022 ditambahkan dan disampaikan oleh pemerintah. Kami memaklumi poin memutuskan yang ketiga, maka akan memberikan kemungkinan kepada kami untuk bisa mengusulkan juga. Namun sebelum itu, pada kesempatan berikutnya ini juga kami mengusulkan satu tambahan perda terkait dengan perlindungan komoditi kopi. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk segala perubahan. Saya kira sudah diakomodir itu memutuskan poin 3 bahwa jika ada perubahan atau penambahan dan perda akan dimasukkan pada keputusan selanjutnya. Dan demikian untuk keputusan tentang program perda kita tahun 2022 dinyatakan sah. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Perda untuk menyampaikan laporan terkait dengan hasil evaluasi terhadap 1-2 perda, yaitu perda RT/RW. Kami persilakan. Dan saya kebetulan ikut dalam asistensi ini. Perda ini sangat-sangat serius dibahas oleh Kanwil Hukum dan HAM sebagai perancang dan juga dari Biro Hukum Provinsi, sehingga substansinya saya kira menjawab semua soal kita, yaitu kepada Bapak Perda untuk dibacakan saja tentang hasil asistensinya atau poin 5, langsung poin 5. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, staf ahli Bupati, para asisten Sekda Kabupaten Manggarai Barat, para kepala dinas, badan kantor dan bagian lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, rekan-rekan media yang hadir, sikapnya hadirin paripurna yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, kami membaca mulai dari Romawi 5 saja. Asal pelaksanaan waktu dan tempat terbaca, mungkin juga peserta rapat, kemudian materi pembahasan khusus tentang RT/RW. Hasil asistensi yang pertama pasal 1 di antara angka 16 dan angka 17 ditambahkan satu angka, yaitu angka 17 baru. Berbunyi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Selanjutnya, penormalan angka disesuaikan lagi, sehingga pasal 1 terdapat 46 angka. Kemudian pasal 9 ayat 5 huruf A yang semula berbunyi jalan lokal primer terdiri atas
diubah menjadi jalan lokal primer terdiri atas 83 ruas jalan. 3. Pasal 9 ayat 6 huruf A yang semula berbunyi jalan lingkungan primer terdiri atas diubah menjadi jalan lingkungan primer terdiri atas 55 ruas jalan. 4. Pasal 9 ayat 9 yang semula berbunyi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas diubah menjadi jembatan terdiri atas 110. Pasal 11 ayat 6 huruf D di drop. 6. Pasal 18 huruf A juga di drop. Pasal 19 di drop sehingga urutan pasal-pasal selanjutnya bisa disesuaikan. Yang ke-8 pasal 33 diubah menjadi pasal 32. Antara huruf A dan huruf B ayat 1 ditambahkan huruf B baru. Ditambahkan ayat 3, ayat 4, ayat 4, ayat 5 sehingga pasal 32 mungkin bisa terbaca saja pimpinan. Kemudian 9 bab 8 ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Urutan pasal mulai bab 8 disesuaikan dengan urutan pasal dalam ranperda persetujuan substansi. Yang ke-10 pasal 46 diubah menjadi pasal 45 ayat 1 huruf E, huruf D, huruf G dihapus. 11 pasal 46 ayat 3 diubah menjadi standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan D jalan lingkungan. 12 pasal 46 ayat 4 huruf B diubah menjadi jalan arteri sekunder disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut. 1. Jalan arteri sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi. 4. Persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk. 5. Memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Dan yang ke-6, standar teknis jalan arteri sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 pasal 46 ayat 5 diubah menjadi standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B berupa A. Jalan kolektor primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut. 1. Jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi. 4. Kesimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk. 5. Jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 6. Memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Dan yang ke-7, standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Jalan kolektor sekunder disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut. 1. Jalan kolektor sekunder desain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi. 4. Persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk.
5. Jalan kolektor sekunder yang berada di kawasan perkotaan dan atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 6. Memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Dan yang ke-7, standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pasal 46 ayat 6 diubah menjadi standar teknis jalan lokal sebagaimana maksud pada ayat 3 huruf C berupa: A. Jalan lokal primer disusun dengan perusahaan teknis sebagai berikut. 1. Jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. 3. Memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Jalan lokal sekunder disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut. 1. Jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jalan lokal sekunder yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. 3. Memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 4. Standar teknik jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Pasal 46 ayat 7 huruf C dihapus sehingga ayat 7 menjadi: standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D berupa: A. Jalan lingkungan primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut. 1. Jalan lingkungan primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. 3. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan. Kami ulangi, jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Jalan lingkungan sekunder disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut. 1. Jalan lingkungan sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan: 1. Kendaraan bermotor roda 3. 3. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda 3 atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 ayat 8 diubah menjadi standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang terdiri atas: A. Terminal penumpang tipe A dengan standar penyelenggaraan sebagai berikut. 1. Terminal penumpang tipe A melayani kendaraan umum untuk angkutan antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi. 2. Lokasi terminal tipe A penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Penyelenggaraan terminal tipe A wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan atau keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan 5. Fasilitas standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe A lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Terminal penumpang tipe B dengan standar penyelenggaraan sebagai berikut. A. Terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau angkutan perdesaan. 2. Lokasi terminal tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan atau keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Terminal penumpang tipe C dengan standar penyelenggaraan sebagai berikut. A. Terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. 2. Lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan, keteraturan, kenyamanan, kemudahan atau keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Pasal 46 ayat 9 diubah menjadi standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berupa A. Alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. B. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang. C. Penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta jaringan lintas angkutan barang. D. Fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai standar teknis jembatan timbang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Pasal 46 menambah satu pasal baru yaitu pasal 10 yang berbunyi standar teknik jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D berupa A. Perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan dalam kurung pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika. B. Perencanaan struktur jembatan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu pada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan. D. Perencanaan pembangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air. Kami ulangi, perencanaan pembangunan pengamanan jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air, sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impact bangunan pelindung pilar jembatan. Dan E. Standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 56 diubah menjadi pasal 58 yang berbunyi ketentuan umum zonasi dalam kurung codes
untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 5 huruf B terdiri atas A. Kawasan hutan produksi, B. Kawasan pertanian, C. Kawasan perikanan, D. Kawasan pertambangan dan energi, E. Kawasan peruntukan industri, F. Kawasan pariwisata, G. Kawasan permukiman, dan H. Kawasan transportasi. 20 pasal 58 diubah menjadi pasal 60 ayat 4 huruf D angka 2 huruf B agar penormaannya dimulai dengan angka 1 dan seterusnya. Kami minta dari bagian hukum nanti untuk bisa disesuaikan angka-angka. Pasal 21 angka 21 pasal 93 diubah menjadi pasal 95 dan pasal 95 ayat 2 diubah dan berbunyi dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka A. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 277/HK/2021 tentang penetapan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sempatan Pantai Pede dan Pantai Baicicu di Kecamatan Komodo berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 sampai dengan 2032 dinyatakan tetap berlaku. B. Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A telah selesai dilaksanakan, selanjutnya pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan daerah ini. C. Izin pemanfaatan ruang dan atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. D. Izin pemanfaatan ruang dan atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. Perda ini masuk. 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, kami ulangi, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini akan diterbitkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini. Dan F. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan. Bagian penutup, pimpinan yang kami hormati, Pak Bupati dan Wakil, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan hasil evaluasi Perda DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada masa sidang 3 tahun sidang 2021, dan selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini dan meminta kepada pimpinan dan Bapak Bupati untuk segera menetapkan peraturan daerah ini sebagai peraturan yang sudah disahkan. Labuan Bajo 31 Desember 2021, Bapak Perda DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Yusuf Suhardi Yesa, mengetahui pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
Sinikara yang menjadi ketua, Darius Angkor yang menjadi wakil ketua, Mas Nujra menjadi SE wakil ketua akan ditandatangani. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih kepada Ketua Perda yang sudah membacakan laporannya. Hanya koreksi sedikit untuk halaman 6, tanggal 18 itu bukan pasal ayat ya. Pasal 4 menambah satu ayat, bukan satu pasal. Jadi halaman 6, angka 18 itu disebut pasal dengan ayat. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan saya minta kita sekali lagi untuk memberikan aplaus untuk Pemda, baik hukum dan teknis yang sudah bekerja luar biasa. Ini perda yang jalannya agak panjang, bolak-balik pusat, provinsi, kabupaten, dan pusat lagi. Sampai dan tadi pagi masih disesuaikan karena persubnya juga harus diambil betul dalam perda ini. Ini kerja yang luar biasa, karena itu sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberikan kontribusi dalam pembuatan perda yang luar biasa ini.